Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayati dengan NIM 200110078, kelas PIAUD 1C. Di sini saya akan mereview kembali materi dari awal sampai akhir pertemuan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat. Hasil review yaitu yang pertama tentang filsafat pendidikan, yang kedua filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga filsafat pendidikan umum. Tentu saja saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai filsafat pendidikan Islam, di mana filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis mengenai berbagai permasalahan pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Kajian filosofis yang digunakan filsafat pendidikan Islam mengandung arti bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik dan radikal dalam rangka mencari kebenaran inti hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian senantiasa mengkaji filsafat pendidikan yang berlandaskan norma Islam. Adapun ruang lingkup pendidikan filsafat Islam yaitu yang pertama ontologi, di mana ontologi terdiri dari dua suku kata yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada dalam konsep filsafat Islam ini. Segala sesuatu yang ada meliputi yang nampak dan yang tidak nampak. Dan yang kedua yaitu tentang epistemologi, di mana berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara atau teknik atau prosedur mendapatkan ilmu, dan keilmuan adalah dengan tiga metode yaitu yang pertama metode non ilmiah, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga metode problem solving, di mana metode non ilmiah yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan cara penemuan serta kebetulan, untung-untungan, akal sehat, dan pengalaman biasa. Sedangkan metode ilmiah yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan deduktif dan induktif. Dan terakhir yaitu metode problem solving, yaitu memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengorganisasikan dan menganalisis data, menyimpulkan dan pengajuan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu aksiologi, di mana landasan aksiologi adalah berhubungan dengan kegunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia berikut manfaat baik dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, yang kedua yaitu materi tentang filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan yaitu yang kita ketahui ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dalam pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan.
Metode yang dilakukan adalah menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satunya yang dikritisi yaitu relasi pendidik antara pendidik dan dalam pembelajaran. Pendidikan dapat dipindahkan menjadi dua wilayah, yaitu humanisme dan akademik. Sisi humanisme mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktik hidup, sementara aspek akademik menekankan nilai kognitif dan ilmu murni. Keduanya merupakan aspek penting yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan berperan terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Objek kajian filsafat pendidikan yang pertama, ontologi filsafat pendidikan, di mana ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat-hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang memuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas segala bentuknya. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Yang kedua, epistemologi pendidikan. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengembangkan prinsip-prinsip primer, kekuatan struktur, dan pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Dan yang ketiga itu aksiologi filsafat pendidikan. Apa kegunaan ilmu yang dihasilkan dalam pendidikan bagi kita? Ilmu pengetahuan memang telah memberikan manfaat besar bagi kita. Bagaimana teori atom yang dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik itu, teori ini pula yang membuat kita mampu untuk menciptakan bom atom yang menjadi malapetaka bagi dunia. Nah, teori inilah yang menjadi nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalam terdapat etika dan estetika, di mana etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai dan moral. Estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Keduanya akan berkaitan karena sesuatu yang indah akan cenderung lebih beretika, begitupun sebaliknya. Setidaknya begitulah filsafat Islam dipertanyakan. Itu materi terakhir, yaitu tentang filsafat pendidikan umum, di mana pendidikan secara umum yaitu segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan sikap, tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu pertama pendidikan secara luas, yang kedua pendidikan secara sempit, dan yang ketiga pendidikan secara alternatif. Di mana pendidikan secara luas itu maksudnya pendidikan adalah hidup.
Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan secara sempit. Maksudnya pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga penyelenggara formal, sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial mereka. Yaitu pendidikan secara alternatif, yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dan di masa yang akan datang. Beberapa objek dari epistemologi filsafat Islam. Yang pertama yaitu epistemologi bayani. Maksudnya epistemologi bayani itu secara historis adalah sistem epistemologi yang paling awal muncul di kalangan Arab. Secara leksikal, epistemologis bayani atau bayan mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan, kejelasan dan terang, dan kemampuan membuat terang dan jelas. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali interferensi secara langsung, artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi berlangsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas, yaitu Al-Quran atau hadis. Epistemologi irfani. Segala epistemologi irfani dari kata dasar bahasa Arab arafa, semakna dengan ma'rifat, berarti pengetahuan, tetapi berbeda dengan ilmu. Irfani atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman atau experience, sedang menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau rasionalitas. Epistemologi burhani, maksudnya model metodologi berpikir yang tidak didasarkan pada teks atau pengalaman, melainkan atas dasar peruntutan logika. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya apabila ada penyampaian atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.